Lo pernah mikir nggak gimana rasanya mulai dari nol beneran? Nggak punya apa-apa, cuma punya tekad sama rasa capek jadi penonton hidup orang lain yang udah jauh duluan. Gua pernah di titik itu, gaji kecil, utang numpuk, dan tiap akhir bulan rasanya kayak kehabisan napas. Tapi dari situ juga gua mulai sadar, yang bisa nyelamatin lo bukan gaji gede, tapi strategi hidup yang lo pegang teguh. Gua nggak langsung dapat 1 miliar dalam semalam, bro. Gua mulai dari receh, literally. Waktu itu gaji gua 2,5 juta, tapi gua paksain sisihin 100.000 tiap minggu. Kecil banget, tapi itu jadi awal perubahan besar. Karena yang bikin kaya bukan jumlah pertama yang lo tabung, tapi mental buat mulai. Lo harus punya kebiasaan dulu sebelum hasilnya kelihatan. Makanya video ini penting banget buat lo yang ngerasa stuck, karena gua bakal bongkar strategi yang beneran jalan dari 0 rupiah sampai tembus 1 miliar, bukan teori doang. Tapi sebelum lanjut, kalau lo ngerasa video kayak gini bisa bantu lo sadar dan berubah pelan-pelan, klik like-nya dulu. Subscribe juga biar kita bisa tumbuh bareng, dan tulis di komentar, lo sekarang lagi di tahap apa dalam perjalanan keuangan lo. Jadi gini, langkah pertama bukan tentang angka, tapi tentang arah. Lo harus punya tujuan yang jelas. Mau ngumpulin 10 juta buat dana darurat, mau 100 juta buat beli rumah pertama, mau 1 miliar buat kebebasan finansial. Tulisin, karena tanpa arah, duit lo bakal ngikutin hawa nafsu, bukan rencana. Dan itu yang bikin kebanyakan orang kejebak gaya hidup. Waktu awal gua nulis target, gua ngerasa konyol juga. 1 miliar, gila aja. Tapi gua tulis aja. Gua taruh di wallpaper HP, tiap pagi gua lihat, dan itu bikin otak gua mulai nyari cara, bukan alasan. Lo tahu nggak? Pikiran lo itu kayak GPS. Selama tujuannya jelas, dia bakal cari rute walaupun jalannya macet. Langkah kedua, otomatisin tabungan lo. Jangan kasih kesempatan buat diri lo mikir 2 kali. Begitu gajian, auto transfer langsung ke rekening lain yang gak lo sentuh. Waktu pertama kali gua lakuin ini, rasanya kayak nyiksa diri sendiri. Tapi setelah 3 bulan, gua mulai kebiasaan. Tiba-tiba, duit yang ngilang itu tumbuh pelan-pelan. Dan makin lama makin nagih. Masalahnya, kebanyakan orang gagal bukan karena nggak bisa nabung, tapi karena terlalu banyak alasan. Nanti aja deh bulan depan, sekarang lagi banyak kebutuhan. Padahal kalau lo nunggu momen sempurna, lo nggak bakal mulai. Gua dulu juga gitu, nunggu gaji naik dulu baru mau nabung. Tapi waktu itu nggak pernah datang. Akhirnya gua mulai pas kondisi paling berantakan, dan itu justru bikin mental gua kuat. Langkah ketiga,